di mana-mana menguntungkan Indonesia. Jadi kita tunggu tanggal main. Kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang, ya kan? Cocok. Seperti yang saya katakan berulang-ulang, menunggu arahan daripada Pak Jokowi. Saya hanya bilang cocok gitu. Kita juga cocok. Jadi Pak Jokowi nanti arahnya kemana, ya kami akan lakukan beliau. Jadi Pak Jokowi meskipun bukan pemimpin partai, tetapi presiden yang memegang 7 partai pendukung pemerintah. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik. Diam-diam mematikan tangan emas Jokowi di balik koalisi besarnya. Kemelut politik menuju Pilpres 2024 semakin memanas. Gimana tidak, para politikus mulai menyiapkan kendaraan politiknya demi melaju di kontestasi Pilpres 2024 mendatang. PDIP sebagai petahana mulai hilang arah saat gagal mencalonkan Puan Maharani yang kini digantikan oleh Ganjar Pranowo. Mulai olehnya PDIP ini akhirnya dijadikan momentum para partai politik lain untuk bersatu, membuat koalisi besar yang ternyata juga ada tangan emas Presiden Jokowi di baliknya. Ya, langkah Jokowi diam-diam sangat mematikan. Bertemunya ketua umum partai koalisi pemerintah minus PDIP. Jagat maya langsung tanggapi dengan retorika. Wah, PDIP ditinggal sendirian, itu kata mereka. Dan memang pada saat jumpa pers, Prabowo sempat berkata, "Kami semua anak buah Jokowi." Kesannya, mereka bersatu atas permintaan Jokowi. Partai-partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo terus menjajaki terbentuknya koalisi besar yang akan meleburkan Koalisi Indonesia Bersatu yang disingkat dengan KIB. Dan ada juga Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang disingkat KKIR. Senin 10 April kemarin, penjajakan untuk pembentukan koalisi besar dilakukan dengan adanya pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Haryanto dan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia Perindo Haritanu Sudibyo. Pertemuan itu adalah di kantor DPP Golkar Jakarta. Kami bertukar pikiran mengenai rencana ke depan dari koalisi yang ada, baik itu dari koalisi besar maupun dari koalisi KIB. Begitu kata Airlangga yang menanggapi tentang koalisi besar yang terdiri dari banyak partai. Menanggapi hal tersebut, kader Partai Demokrat dengan tegas berpesan supaya Jokowi tidak menunjukkan keberpihakannya. Pihaknya menyampaikan, hendaknya kita ingat bahwa tugas negara adalah menyelenggarakan pemilu, bukan mendukung capres atau cawapres tertentu. Sementara itu, menjawab sentilan kader Nasdem ke Jokowi, Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno membantah bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo turut mengatur pembentukannya koalisi besar. Lalu, yang jadi pertanyaan adalah jika koalisi ini benar dikendalikan oleh Presiden Joko Widodo, lalu apa niat dan ide pembentukan koalisi besar ini? Munculnya wacana koalisi besar KIB dan KIR muncul diduga menjadi strategi jumlah partai politik untuk mengepung PDI Perjuangan. Melalui wacana ini, koalisi besar KIB dan KIR dianggap sebagai upaya membujuk PDIP untuk bergabung membentuk koalisi baru. Sebelumnya, KIB telah terbentuk dengan anggota di dalamnya yaitu Partai Golkar, Partai PAN, dan Partai PPP. Dan sementara itu, KIR diisi dengan 2 partai yaitu Partai Gerindra dan Partai PKB. Menurut sejumlah pandangan koalisi besar, ini cenderung ingin mencalonkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Langkah ini membuat sinyal positif dari Presiden Joko Widodo yang belakangan ini sering melempar sinyal dukungan ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sikap partai-partai pendukung Jokowi kini hendaknya membentuk koalisi besar agaknya tidak terlepas dari peran Jokowi. Jokowi pun menilai wacana meleburkan KIB dan KIR adalah sebuah hal yang cocok. Cocok. Saya bilang cocok. Itu kata Jokowi. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, dan untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan untuk lebih baik. Itu ujar Jokowi selesai bertemu dengan 5 partai politik di kantor DPP PAN 2 pekan lalu. Akan tetapi, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut campur terkait penggabungan koalisi tersebut. Yang bicara itu ketua-ketua partai. Saya bagian mendengarkan saja, itu kata Jokowi. Analis politik dari Universal Indonesia Aditya Pradana menilai, upaya pembentukan koalisi besar berangkat dari sejumlah pertimbangan praktis untuk pemilihan presiden 2024 mendatang. Dalam kacamata para elit, kebutuhan koalisi besar ingin dilakukan atas dasar pertimbangan. Yang pertama, perlunya calon presiden dan wakil presiden yang dapat melanjutkan agenda pembangunan Pak Joko Widodo di periode berikutnya.
Tutur Aditya kepada Kompas.com Minggu 9 April 2023. Aditya juga melihat bahwa para elit politik ini butuh memenangi Pilpres 2024 melalui sosok-sosok yang punya ekstabilitas moncer. Sehingga ada peluang pelaksanaan Pilpres hanya dilakukan satu ronde saja. Argumen tentu terkait dengan efisien anggaran pemilu, ujar Aditya. Sejauh ini, angin tampak bertiup segar ke arah Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, sekaligus Menteri Pertahanan RI yang terkesan diberikan endorsement oleh Pak Joko Widodo. Selain itu juga ada Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah dan juga kader PDIP. Kita semua tahu, kehebatan politik Presiden Joko Widodo memang tidak ada tandingannya. Dirinya mencari kader yang bisa meneruskan perjuangan membangun negara Republik Indonesia menuju Indonesia maju.